Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zarota Farusna dari kelas 12 IPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia tentang kimia unsur, atau lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang halogen. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kimia unsur terlebih dahulu. Kimia unsur adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau zat yang sama. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasi, yang 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintetis. Terdapat 80 unsur yang memiliki sekurang-kurangnya satu isotop stabil, dan 38 unsur yang merupakan radionukleida yang seiring berjalannya waktu meluruh menjadi unsur lain. Besi adalah unsur penyusun bumi paling melimpah berdasarkan masanya, sementara oksigen adalah yang paling melimpah di kerak bumi. Kimia unsur memiliki sifat-sifat. Beberapa kategori dapat diterapkan secara luas terhadap unsur, termasuk memperhatikan sifat, fisik, dan kimia mereka secara umum. Keadaan materi dalam kondisi yang banyak dijumpai, titik lebur dan didihnya, massa jenisnya, struktur kristalnya sebagai padatan, dan asal-usulnya. Lalu, masuk ke dalam materi halogen. Nah, apa sih itu halogen? Jadi, halogen memiliki makna pembentuk garam. Unsur golongan ini bersifat elektronegatif dan mudah bereaksi dengan unsur elektropositif untuk membentuk garam. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin dilambangkan F, klorin dilambangkan dengan Cl, bromin dilambangkan dengan Br, iodin dilambangkan dengan I, dan astatin dilambangkan dengan At. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam. Di alam, unsur-unsur halogen ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik F2, Cl2, Br2, dan I2. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Daya oksidasi halogen dari F2 ke I2 semakin berkurang. Sebaliknya, daya reduksi ion halida dari F- ke I- semakin bertambah. Oleh karena itu, halogen yang berada lebih atas dalam sistem periodik dapat mengoksidasi halida yang di bawahnya, namun tidak berlaku sebaliknya. Sifat fisik halogen. Secara fisik, kelima unsur halogen ini punya warna dan bentuk yang berbeda-beda. Meski begitu, semuanya punya satu ciri khas yang gampang dikenali, yaitu baunya menusuk dan bersifat racun. Fluorin adalah gas warna kuning muda, klorin gas hijau kekuningan, bromin berbentuk cair berwarna merah kecoklatan, iodin adalah benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu, dan astatin adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Unsur halogen semuanya mempunyai karakteristik masing-masing. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur itu akan mengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Karakteristik unik dari halogen ialah bahwa ini satu-satunya kelompok unsur pada seluruh tabel periodik yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai ketiga keadaan klasik: materi padat, cair, dan gas ketika disimpan dalam kondisi tekanan dan suhu standar. Sifat kimia halogen. Kelompok halogen adalah unsur-unsur yang punya kereaktifan cukup tinggi. Dari atas ke bawah atau dari nomor atom rendah ke besar, kereaktifannya semakin berkurang. Di dalam sebuah senyawa, unsur yang lebih reaktif akan menggantikan unsur yang kurang reaktif. Ini bisa kita contohkan dalam sebuah tim sepak bola. Jika dalam sebuah tim bola punya striker bernama Bambang Pamungkas, lalu tim sepak bola tersebut membeli striker Higuain dari Argentina. Nah, karena si Higuain ini lebih jago dan reaktif, maka dia akan menggantikan posisi Bambang Pamungkas. Dalam kasus halogen ini, unsur-unsur yang ada di atas atau bernomor atom rendah dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya.
Tetapi, unsur yang ada di bawah tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Misalnya, Cl dapat mengoksidasi Br, tetapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Ini ada kaitannya dengan afinitas elektron, di mana suatu unsur punya kecenderungan untuk menarik satu elektron ke pihaknya dan membentuk ion negatif, seperti pada tabel yang saya tampilkan berikut. Di sini ada beberapa manfaat halogen dalam kehidupan sehari-hari. Seperti fluorin, terdapat bahan polimer CF2 digunakan sebagai lapisan anti lengket pada panci teflon. Fluorin juga terdapat pada pasta gigi. Pasta gigi mengandung senyawa fluorida untuk mencegah kerusakan gigi. Fluorin juga dapat digunakan sebagai pendingin atau refrigeran. Lalu ada klorin yang dilambangkan dengan Cl2, adalah bahan baku pembuatan plastik PVC atau CH2CHCl. NaOCl digunakan sebagai pemutih pakaian, antiseptik, dan dalam konsentrasi rendah untuk sterilisasi botol bayi. Klorin atau Cl2 ditambahkan ke air minum dan kolam renang membentuk senyawa HCl dan HOCl untuk membunuh kuman. Ada pula bromin. AgBr sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi dan sinar X. Senyawa bromin digunakan pada pestisida, obat-obatan, dan dalam pembuatan plastik dan tekstil tahan api. Etilen bromida atau C2H2Br2 dicampurkan ke bensin bertimbal untuk mengikat timbal atau PB agar tidak melekat pada mesin. Dan juga ada iodin. Senyawa iodin seperti NaLO2, Kl, dan KLO2 ditambahkan pada garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Iodin digunakan untuk membuat filter pada kacamata hitam untuk mengurangi cahaya menyilaukan. Iodin adalah antiseptik yang dilarutkan dalam alkohol dan diusapkan pada luka. Sedangkan untuk fungsi astatin atau AT dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kimia unsur tentang halogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.